Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aziza, NIM 200877171. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan usaha. Pengertian manajemen pengelolaan usaha. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah Inggris tersebut diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebelum menjalankan usaha agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen diatur sebaik mungkin dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol antara lain merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasikan, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 4 fungsi, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan. Kemudian, melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Hasil yang ingin dicapai. 2. Orang yang akan melakukan. Ketiga, waktu dan skala prioritas. Yang keempat, dana. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Yang keempat, pengevaluasian atau evaluating. Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perencanaan usaha. Langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah memiliki ide. Setelah ide itu muncul, maka kita dapat memulai melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Pengertian dari perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan, operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Menurut Zimmerer, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu 1. Ringkasan pelaksanaan. 2. Profil usaha. 3. Strategi usaha produk dan jasa strategi pemasaran. 4. Analisis pesaing. Yang kelima, ringkasan karyawan dan pemilik. 6. Rencana operasional. 7.
Data finansial. Yang ke-8, proposal atau usulan pinjaman. 9, jadwal operasional. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, kemudian mempromosikan barang dan jasa tersebut. Prinsip dasar pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan, keunggulan bersaing dan fokus pemasaran, kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Dari hal tersebut, maka kita kaitkan tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Ini berarti perhatian kita dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran, yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan tujuan pemasaran. Maka inti pemasaran adalah penciptaan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Strategi usaha yang cocok dengan konsep tersebut adalah A. Perencanaan pemasaran. Ada beberapa langkah dan merencanakan pemasaran bagi usaha baru, yaitu 1. Penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, memilih pasar sasaran khusus. Ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Keempat, pemilihan strategi pemasaran. B. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran meliputi 5P, yaitu 1. Penelitian dan pengembangan pasar. Seperti telah dikemukakan bahwa langkah pertama kegiatan pemasaran adalah meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Peggy Lambing dan Charles L. Quayle, keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan perusahaan tersebut dengan bersaingnya dalam hal-hal berikut. 1. Kualitas yang lebih baik. Kedua, harga yang lebih murah dan bisa ditawarkan. Ketiga, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, lebih cepat. Keempat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Yang kelima, pelayanan yang lebih baik dan memuaskan konsumen. Yang keenam, kecepatan baik dalam pelayanan maupun penyaluran barang. Pengembangan usaha. 1. Perluasan skala ekonomi. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjang yang berarti mencapai skala ekonomi. Kedua, perluasan cakupan usaha. Economic of scope adalah diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Cara ini dilakukan dengan cara menambah jenis usaha baru, produk, jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi serta dengan teknologi berbeda. Strategi dan strategi kewirausahaan. 1. Manajemen kewirausahaan. Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Kreativitas merupakan mata rantai antara pengetahuan pengenalan baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis. Bila usaha baru berhasil, wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjol perorangan. Yang keempat, 1. Fokus pada pasar, bukan pada teknologi. Kedua, buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjol perorangan. Yang keempat, beri peran tertentu, khusus bagi wirausahaan penemu. Kedua, strategi kewirausahaan. Beberapa keputusan strategi yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan yaitu 1. Perubahan produk barang dan jasa. 2. Strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Keempat, analisis sumber daya manusia sehingga mempunyai keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi.
Yang ketiga, strategi bagi pemimpin pasar. Strategi ini meliputi 1. Bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pasar. Kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Itulah penjelasan tentang manajemen pengelolaan usaha. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.